Shalom teman semuanya, perkenalkan nama saya Merisa Tanti Sihotang. Di sini saya akan membahas tentang organisasi dan tata kelola. Selamat menyaksikan video saya. Bye. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu organisasi dan tata kelola. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalam organisasi, setiap orang memiliki tugas dan peran masing-masing sehingga pekerja bisa berjalan lebih teratur. Dengan bekerja dalam organisasi, tujuan yang sulit dicapai sendiri menjadi lebih mudah untuk diwujudkan bersama. Pengertian tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi adalah cara mengatur dan menjalankan organisasi agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan tertib. Tata kelola mengatur bagaimana keputusan dibuat, bagaimana tugas dilaksanakan, dan bagaimana tanggung jawab dijalankan. Tujuan supaya organisasi berjalan adil, transparan, bisa dipercaya oleh semua anggotanya. Baiklah, di sini saya ingin membahas tentang perubahan teknologi dalam organisasi. Perubahan teknologi terjadi sangat cepat dan mempengaruhi cara organisasi bekerja. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini digantikan oleh sistem digital dan komputer. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Teknologi juga membantu organisasi dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Dengan adanya email, aplikasi pesan, dan platform daring, koordinasi antara anggota menjadi lebih mudah meskipun berada di tempat yang berbeda. Namun, perubahan teknologi juga menuntut organisasi terus belajar dan beradaptasi. Anggota organisasi harus meningkatkan kemampuan agar dapat menggunakan teknologi dengan baik dan tidak tertinggal. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tantangan tata kelola organisasi. Tantangan kelola organisasi menghadapi berbagai tantangan di era modern. Salah satu tantangan utama adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan organisasi. Tanpa sistem yang baik, pengelolaan organisasi dapat menjadi tidak terarah. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar bagian yang semakin kompleks. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi kesalahpahaman dan konflik internal dan menghambat pencapaian tujuan. Selain itu, organisasi juga harus menghadapi perubahan aturan dan lingkungan kerja. Tata kelola yang tidak fleksibel akan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi dalam organisasi. Pengembangan sistem informasi menjadi kebutuhan penting bagi organisasi. Sistem informasi membantu dalam mengelola data, menyimpan informasi, dan mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Dengan sistem informasi yang baik, organisasi dapat memantau kegiatan secara real-time. Hal ini membantu pimpinan dalam mengawasi kinerja dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Sistem informasi dapat menjadi solusi utama dalam memperbaiki tata kelola organisasi. Selain itu, sistem informasi mendukung prinsip akuntabilitas. Setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Melalui sistem ini, informasi dapat disampaikan secara terbuka dan jelas kepada seluruh anggota. Dengan pemanfaatan sistem informasi, tata kelola organisasi menjadi lebih teratur, transparan, dan efektif. Hal ini akan membantu organisasi mencapai tujuan secara berkelanjutan. Pengembangan informasi juga meningkatkan efisiensi kerja. Proses yang sebelumnya lama dan rumit dapat disederhanakan melalui penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, saya akan membahas tentang
bagi organisasi. Dampak positif dari perubahan teknologi adalah meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja. Organisasi dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, akurat, dan teratur. Selain itu, pengelolaan data menjadi lebih rapi, dapat mudah diakses. Di sisi lain, perubahan teknologi juga membawa dampak negatif. Tidak semua anggota organisasi siap menghadapi perubahan ini, sehingga dapat menimbulkan kesulitan penolakan dalam penggunaan teknologi baru. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan pelatihan dan pendampingan dengan begitu seluruh anggota dapat memahami dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Baiklah, sekian dari